Nyusul Inggris yang mengirimkan mesin perang tercanggihnya, salah satunya tank Challenger, guna membantu Ukraina. Kemudian setelah sempat meragu, Jerman akan mengirimkan tank canggihnya yakni Leopard, dan Perancis juga akhirnya mengirimkan mesin-mesin perang tercanggih mereka, tidak lain supaya Rusia bisa dikalahkan secepatnya. Dan memanglah itu tujuan Barat, terutama Inggris, tidak menutup-nutupi keinginannya dalam mengalahkan dan mengusir Rusia dari tanah Ukraina. Kini hampir semua negara-negara Eropa tanpa malu-malu lagi telah mulai berlomba-lomba membantu Ukraina dengan segala cara. Dan ada hal besar kali ini yang menandai retorika Rusia dalam mencegah campur tangan NATO yang semakin berani, yakni pernyataan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, yang tampak seperti frustasi dengan sikap Barat yang semakin agresif. Dalam pernyataan itu secara eksplisit ia mengakui Rusia bisa kalah, kalau dikeroyok terus-menerus dalam segala sisi. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kemudian kembali melontarkan ancaman untuk aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO. Medvedev mengingatkan bahwa kekalahan Rusia dalam perang di Ukraina bisa memicu perang nuklir. Secara terpisah, pemimpin Gereja Ortodoks Rusia menyatakan bahwa dunia akan berakhir jika Barat berhasil menghancurkan Rusia. Seperti dilansir Reuters, Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2023, retorika apokaliptik semacam itu dimaksudkan untuk mencegah aliansi NATO yang dipimpin Amerika Serikat, AS, agar tidak terlibat lebih jauh dalam perang di Ukraina. Pekan ini, sekutu-sekutu Ukraina dijadwalkan menggelar pertemuan untuk membahas pasokan senjata lainnya. Namun, kali ini, pengakuan eksplisit bahwa Rusia mungkin bisa saja kalah dalam medan perang, menandai momen langka yang menyiratkan keraguan publik Rusia dari seorang anggota terkemuka lingkaran dalam Presiden Vladimir Putin. Medvedev yang merupakan sekutu dekat Putin tersebut, kini menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia. Kekalahan sebuah kekuatan nuklir dalam perang konvensional dapat memicu perang nuklir, cetus Medvedev dalam pernyataan terbaru via Telegram. Kekuatan nuklir tidak pernah kalah dalam konflik besar, di mana nasib mereka dipertaruhkan, tegas Medvedev yang menjabat Presiden Rusia tahun 2008 sampai tahun 2012. Ancaman itu dilontarkan Medvedev menjelang pertemuan negara-negara NATO dan para pemimpin pertahanan berbagai negara yang mendukung Ukraina. Pertemuan dijadwalkan digelar di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman pada Jumat, untuk membahas strategi dan dukungan bagi upaya Barat dalam mengalahkan Rusia di Ukraina. Lebih lanjut, Medvedev menegaskan bahwa pemimpin negara-negara NATO seharusnya memikirkan soal risiko dari kebijakan-kebijakan mereka. Putin sebelumnya menyebut operasi militer khusus yang dilakukan Rusia di Ukraina sebagai pertempuran eksistensial dengan Barat yang agresif dan arogan. Dia juga menegaskan bahwa Moskow akan menggunakan segala cara yang ada untuk melindungi wilayah dan rakyatnya. Bahkan seperti telah kita singgung di atas, Kepala Gereja Ortodoks Rusia sampai memberikan pernyataan apologetik bahwa kekalahan Rusia bisa jadi sebagai tanda akhir dari dunia yang telah lihat sekarang. Dan banyak kalangan pemerhati mengamini hal serupa, karena hampir 90% cadangan senjata nuklir di dunia ini ada di tangan Amerika dan Rusia jika digabung jadi satu. Jika sebagiannya saja ia meledak, seluruh benua akan terdampak kerusakan parah.